Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan67. Kali ini gue bakal bahas judul baru. Ya, jadi akhir-akhir ini gue tuh lagi baca manhwa yang berjudul SSS Class Suicide Hunter. Nah, daripada gue cuma baca manhwanya aja, makanya gue lebih baik berbagi nih ceritanya kepada kalian di channel ini. Makanya sekarang tuh gue jadiin konten. Nah, yang mau gue ceritain ke kalian ini adalah manhwa SSS Class Suicide Hunter chapter 1-37. Ya, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah bermula dari sebuah tower atau menara misterius yang muncul di dunia secara tiba-tiba. Menara itu seperti dungeon dalam sebuah game RPG. Nah, jadi kisah yang terjadi sekarang tuh adalah kisah dari orang-orang yang ada di dalam menara. Menara udah seperti dunia lain. Oke, jadi ada seorang hunter atau pemburu yang sangat terkenal di menara. Dia dijuluki sebagai Flame Emperor atau Kaisar Api. Kaisar Api juga ada di urutan pertama di peringkat para hunter. Ya, hunter ini adalah julukan dari orang-orang yang ada di menara. Kaisar Api ini adalah orang yang sangat kuat yang bisa mengalahkan monster kuat sendirian. Banyak orang yang iri dengannya termasuk karakter utamanya. Ketika melihat wawancara di TV, main karakter yang bernama Gongja dia tuh kecewa karena Kaisar Api terlihat sangat sombong. Gongja di sini iri karena Kaisar Api memiliki segalanya, sedangkan dia tuh hidup miskin dan dia hanyalah seorang hunter peringkat F. Dengan iri yang sangat mendalam itu, saat ini Menara mengakui rasa iri yang sangat mendalam itu. Gongja pun di sini dikasih kartu skill berwarna emas. Gongja mendapatkan skill peringkat S+. Awalnya Gongja senang, tapi kemudian dia kecewa karena ternyata skill itu cuma bakal aktif kalau misalkan dia mati. Gongja sekarang lagi jalan dan ketika dia melewati gang, Gongja melihat Kaisar Api membunuh seorang wanita dengan menggunakan apinya. Gongja yang melihat itu dia sekarang mau kabur. Tapi Kaisar Api ternyata tahu bahwa ada yang melihat pembunuhan. Nah, Kaisar Api sekarang mengejar Gongja. Dia di sini curiga kalau Gongja itu adalah suruhan seseorang. Gongja ketakutan dan dia memohon ampunan. Di sini Kaisar Api menggunakan skill pendeteksi kebohongan dan diketahui kalau Gongja ini memanglah hanya orang lewat, jadi bukan orang suruhan manapun. Walaupun Kaisar Api udah tahu bahwa Gongja ini cuma kebetulan lewat, Kaisar Api tetap membunuh Gongja. Tapi sebelum membunuh Gongja, Kaisar Api di sini ngasih tahu alasan kenapa dia bisa membunuh wanita itu. Jadi alasannya karena wanita itu bakal membunuhnya. Makanya daripada mati dibunuh, lebih baik dialah yang membunuh. Singkat cerita, Gongja pun akhirnya mati di tangan Kaisar Api. Nah, ketika mati, sistem mengaktifkan skill Gongja yaitu mengcopy skill orang yang telah membunuhnya. Jadi sekarang Gongja tuh bisa memilih secara acak skill-skill yang dimiliki sama Kaisar Api. Nah, di sini Gongja mengambil kartu skill berwarna emas. Ya, Gongja di sini berhasil mengcopy skill peringkat EX milik Kaisar Api. Setelah Gongja mendapatkan skill itu, waktu berputar mundur ke masa 24 jam sebelum Gongja mati. Gongja di sini tentunya sekarang bingung dengan apa yang telah terjadi. Gongja sekarang tuh melihat ke arah skill miliknya dan dia terkejut karena ternyata dia punya skill Kaisar Api. Ya, jadi karena skill Kaisar Api itulah Gongja sampai saat ini masih hidup. Jadi skillnya tuh ketika penggunanya mati, maka penggunanya bakal mundurin waktu 24 jam dengan ingatan yang utuh. Ya, tentunya ada beberapa penalti EXP, tapi karena Gongja levelnya rendah, hal itu nggak masalah. Ya, jadi bisa dibilang karena skill itu juga lah Kaisar Api membunuh wanita itu. Karena bisa dibilang memang Kaisar Api itu tahu bahwa wanita itu bakal membunuh Kaisar Api. Nah, singkat cerita, Gongja sekarang tuh melihat ada api yang sangat besar dan ya itu adalah lokasi. Dari lokasi dia tuh dibunuh sama Kaisar Api. Saat ini orang-orang lagi sibuk madamin api. Di sana juga terlihat ada Kaisar Api. Dan seperti biasa, Kaisar Api ini terlihat sombong di depan orang-orang padahal dialah yang menjadi penyebab kebakaran besar. Gongja saat ini sangat marah dan ingin membunuh Kaisar Api. Gongja tahu kalau Kaisar Api itu sekarang nggak bisa mati karena dia tuh memiliki skill untuk memutar waktu 24 jam. Nah, Gongja di sini berpikir keras dan Gongja pun sekarang melakukan bunuh diri sebanyak kurang lebih 4050 kali. Ya, Gongja ini mau kembali ke masa di mana Kaisar Api belum mendapatkan skill memutar waktu 24 jam. Jadi tepatnya kembali ke 11 tahun yang lalu.
Gongja sekarang melakukan penyelidikan jadwal dari Kaisar Api dengan cara bunuh diri untuk mengulang waktu. Dan singkatnya, sekarang Gongja menyamar sebagai orang yang terluka dan dia mengemis ramuan penyembuh kepada Kaisar Api. Di sini bukannya menolong, Kaisar Api malah merampas semua uang Gongja dan Kaisar Api juga di sini mau membunuh Gongja. Nah, ketika mau membunuh, Gongja tuh di sini menendang anunya Kaisar Api dan dia menebas Kaisar Api. Kaisar Api pun dibunuh sama Gongja. Mayat dari Kaisar Api juga diserahkan kepada monster serigala dan mayatnya dimakan. Setelah melakukan pembunuhan, Gongja berpesta di dalam bar. Di dalam bar, Gongja ini melihat seorang hunter peringkat 1 di era yang sekarang dan dia dijuluki sebagai Swordsman. Nama aslinya adalah Marcus. Nah, Marcus ini terlihat suka ngomong sendiri. Gongja sekarang tuh kepikiran untuk mati di tangan Marcus. Tujuannya tentunya untuk mengcopy skill Marcus. Gongja sekarang mengikuti Marcus. Nah, ketika di hutan, Marcus menegur Gongja karena terus mengikutinya. Marcus juga di sini terlihat mau membunuh Gongja. Alasannya karena Marcus ini memiliki skill yang dapat mengetahui jumlah orang yang dibunuh sama seseorang. Marcus di sini tahu kalau Gongja adalah pembunuh berantai. Makanya Marcus tuh nggak mau biarin Gongja hidup. Ya, jadi setiap Gongja bunuh diri, ternyata sistem menghitung itu sebagai membunuh manusia. Makanya dalam penglihatan Marcus, Gongja ini udah membunuh 4091 manusia. Marcus di sini menganggap kalau Gongja sebagai iblis. Nah, Gongja di sini tuh menghindari tebasan Marcus. Ketika mau melakukan pembunuhan, tiba-tiba Marcus di sini tuh ngomong sendiri dengan seseorang. Gongja di sini curiga kalau Marcus ini memiliki telepati. Gongja sekarang tuh ngerasa bahaya kalau misalkan info tentang dia yang udah membunuh ribuan orang tersebar ke seluruh menara. Bisa-bisa dia tuh diburu sama hunter. Nah, karena hal itu juga lah, sekarang Gongja memprovokasi Marcus supaya segera membunuhnya. Tujuannya supaya info tentangnya tuh nggak kesebar. Nah, Gongja pun akhirnya ditebas kepalanya. Nah, ketika mati, Gongja terkejut karena ternyata Marcus tuh nggak punya skill berwarna emas. Itu artinya Marcus bisa menjadi peringkat 1 bukan karena kartu skill, melainkan memang skill sendiri yang dimiliki sama Marcus. Gongja pun di sini terpaksa memilih kartu silver dan berharap mendapatkan skill OP. Nah, ketika bangun, Gongja tuh terkejut karena ternyata di kasurnya saat ini tuh ada seseorang yang tidak dia kenal. Orang itu di sini terkejut karena ternyata ada orang lain yang bisa melihatnya. Ya, ternyata orang itulah yang sering ngobrol dengan Marcus. Dia adalah arwah dari Sword Emperor yang bernama Geomje. Gongja akhirnya di sini mengerti kalau skill Marcus ini ternyata bukanlah telepati, melainkan ngobrol sama arwah dari Geomje. Gongja di sini ngobrol sama arwah tersebut. Arwah itu di sini terkejut ketika tahu kalau skill Marcus di copy. Makanya dia tuh sekarang ada bersama Gongja. Arwah itu di sini teriak nangis-nangis minta dikembalikan, tapi Gongja di sini tuh nggak tahu caranya. Di sini Gongja juga ceritain tentang apa yang telah terjadi, termasuk cerita tentang kembali ke masa lalu untuk membunuh Kaisar Api. Setelah mendengar cerita Gongja, arwah itu di sini tertarik pada Gongja dan dia tuh mau melihat Gongja tuh bertarung melawan monster. Ketika melihat Gongja bertarung melawan monster, di sini Geomje tuh ngasih tahu bahwa Gongja tuh punya bakat menjadi hunter. Ya, Gongja ini nggak takut mati, padahal setiap orang takut mati. Geomje di sini tuh memuji Gongja sebagai orang yang hebat. Gongja di sini yang selalu direndahkan dan diremehkan, dia tuh terkejut karena untuk pertama kalinya ada orang yang memujinya. Ya, walaupun itu hanyalah roh. Geomje di sini ngasih tahu karena Gongja mengcopy skill dari Marcus, jadi kemungkinan Marcus juga memiliki Geomje lain. Jadi bisa dibilang ada 2 Geomje. Geomje di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal melatih Gongja sampai bisa melebihi Marcus. Singkatnya, Geomje tuh sekarang melatih Gongja sangat keras. Dari pagi jam 4 Gongja ini udah dibangunin untuk latihan. Geomje juga di sini tuh memanggil Gongja dengan sebutan zombie. Alasannya karena Gongja ini tetap hidup walaupun harusnya udah mati berkali-kali. Nah, sekarang ada adegan di mana Gongja menukar lotre. Gimana pun juga dia tuh butuh modal menjadi hunter. Ya, dengan kemampuan Gongja yang bisa kembali ke masa lalu, Gongja pun akhirnya mendapatkan lotre hadiah utama sebanyak 50.000 gold. Dan dia tuh sekarang dibawa ke ruang VIP Guild Pedagang.
Di sini Gongja menitipkan uangnya kepada guild pedagang, tujuannya supaya aman. Selain itu, Gongja juga membeli gelar terhormat yang dijual sama guild pedagang. Ya, Gongja tuh mau gabung untuk menjadi anggota guild pedagang. Masuk guild adalah sesuatu yang berarti bagi seorang hunter. Oh ya, guild pedagang ini dijalanin sama seorang wanita yang memiliki skill exchange. Nah, skill itu bisa membuat dia tuh terkoneksi dengan dunia luar. Makanya satu-satunya yang terkoneksi dengan dunia luar hanyalah wanita itu. Gongja saat ini tuh berjalan untuk mencari sebuah ramuan. Gongja di sini tuh mencari toko yang bagus dan dia tuh melihat ke arah handphonenya. Gongja saat ini tuh terkejut karena di era yang sekarang ternyata orang itu nggak masuk ke dalam rank hunter. Gongja sekarang tuh mau mendatangi orang jenius tersebut. Nah, ketika lagi jalan, ada seorang wanita yang peralatan alkimianya tuh direbut karena udah setengah tahun gak bayar hutang. Ya, wanita itulah yang dicari sama Gongja. Di masa depan wanita itu bakal dikenal sebagai master alkimia. Gongja pun di sini menjalin kerjasama dalam pembelian ramuan dengan wanita tersebut. Ramuan yang diminta sama Gongja ini resepnya dari Gyeomjae. Dan Gongja tuh sangat yakin kalau wanita itu bisa membuatnya. Setelah pulang dari sana, Gyeomjae pun di sini terus protes karena wanita itu terlihat seperti wanita nggak guna. Tapi Gongja tuh malah bekerja sama dengan wanita tersebut. Beberapa hari berlalu, Gongja sekarang tuh mendatangi wanita itu lagi dan dia tuh dikasih banyak ramuan yang telah dipesan sama Gongja. Wanita itu di sini penasaran karena tiba-tiba tuh ada orang aneh yang percaya untuk membeli ramuan kepada alkimia yang gak terkenal. Wanita itu mempertanyakan kenapa Gongja memilihnya. Gongja di sini cuma ngasih tahu kalau sesama hunter baik tuh harus saling membantu. Ya, walaupun gak ngerti, tapi pada akhirnya wanita itu mau bekerja sama dengan Gongja. Dan wanita itu bakal memprioritaskan pesanan Gongja. Setelah mendapatkan ramuan, Gongja saat ini ke lantai 3 menara. Di sana dia tuh minum ramuan itu. Nah, Gongja sekarang tuh ngerasain pusing yang sangat hebat. Gyeomjae di sini ngasih tahu kalau ramuan itu membangkitkan sesuatu yang disebut aura. Kalau Gongja mampu mengendalikan aura, maka kekuatan Gongja bakal meningkat. Jadi dengan menggunakan ramuan itu bakal memicu aura untuk aktif di dalam tubuh. Saat ini walaupun tubuh Gongja ini gak stabil karena belum bisa mengendalikan aura, Gongja tetap berjuang ngalahin monster Orcs. Gongja tuh terus berjuang mati-matian memahami cara kerja aura, dan akhirnya dia tuh bisa membunuh monster Orcs di lantai 3. Ya, walaupun Gongja ini bisa membunuh satu, Gongja tuh tetap mati karena ada Orcs yang lainnya. Ketika mati, ternyata Gyeomjae tuh ikut ke dalam alam kematian. Di sana, Gongja yang baru pertama kali mati sama monster, saat ini dia tuh dikejutkan karena ternyata monster juga memiliki kartu skill. Nah, di sini yang terkejut bukan cuma Gongja, tapi Gyeomjae juga terkejut ketika mengetahui fakta itu. Gyeomjae di sini iri dengan skill yang dimiliki sama Gongja. Bagi Gyeomjae, skill itu seperti cheater. Di sini Gongja mau memilih skill random karena kartunya cuma berwarna perunggu. Nah, ketika mau ngambil kartu dihentikan sama Gyeomjae. Menurut Gyeomjae, skill yang dipilih sama Gongja sangat jelek. Gongja di sini terkejut karena ternyata Gyeomjae bisa membaca kartu skill yang tertutup. Gongja pun di sini meminta Gyeomjae untuk memberitahu dia skill apa aja yang bisa dia pilih. Nah, ketika dikasih tahu, kedua pilihan kartu hanyalah skill-skill sampah. Ya, tapi pada akhirnya Gongja tetap memilih satu skill. Saat ini Gongja kembali menghadap monster Orcs. Kali ini dia tuh menggunakan skill baru yang bernama cuek-cuek. Nah, hal itu membuat Orcs gak fokus dan akhirnya dengan mudah dibunuh sama Gongja. Singkat cerita, 1 minggu kemudian Gongja bertarung melawan bos menara lantai 5 yaitu Great Goblin King. Nah, Gongja berhasil membunuh Raja Goblin dengan menggunakan skill milik Raja Goblin. Ya, jadi Gongja ini udah berkali-kali mati melawan Raja Goblin. Dan dia tuh akhirnya bisa ngalahin Raja Goblin. Karena hal itulah Gongja tuh sekarang naik level menjadi Hunter peringkat E. Saat ini ada percakapan antara Gyeomjae dan Gongja. Di sini Gongja dengan percaya diri, dia tuh ngasih tahu kalau dia tuh mau langsung ke lantai 10 untuk ngalahin bos. Jadi nggak perlu lewat lantai 6 dulu. Ya, di sini tentunya Gyeomjae kesal karena Gongja terlalu meremehkan.
Walaupun gitu, Gongja di sini tetap percaya diri. Di sini terjadi taruhan. Jadi kalau Gongja bisa ngalahin bos dengan hanya satu kali mati, maka Gyeomjae tuh harus memanggil namanya dengan tanda kehormatan. Sedangkan kalau gagal, maka Gongja tuh harus memanggil Gyeomjae dengan sebutan master. Ya tentunya Gongja juga di sini tuh minta info tentang bos lantai 10. Setelah diskusi, taruhan pun terjadi. Saat ini, Gongja udah ada di gerbang bos lantai 10. Tentunya penjaga menara ini melarang Gongja untuk masuk ke sana karena bisa dibilang sangat berbahaya untuk masuk tanpa party. Tapi setelah ngobrol, penjaga itu pun akhirnya membiarkan Gongja untuk masuk dalam rangka untuk menghadapi bos lantai 10. Ketika masuk ke ruang bos, di sana udah dipenuhi sama boneka dan api. Gongja di sini akhirnya mengerti alasan kenapa di masa depan hanya Kaisar Api lah yang bisa menaklukkan bos lantai 10 sendirian. Padahal guild terkenal seperti Black Dragon aja saat itu kesulitan. Tapi Kaisar Api bisa menaklukkannya dengan mudah. Gongja di sini tuh tentunya kepanasan karena areanya tuh dipenuhi sama api. Tapi walaupun gitu, Gongja tetap bertahan dengan menggunakan auranya untuk menghalau api-api tersebut. Jadi di bos lantai 10 ini, Gongja tuh harus berhasil menghancurkan boneka yang asli di antara ribuan boneka. Ya tapi pada akhirnya Gongja ini harus mati terbakar karena auranya tuh udah nggak bisa menahan api. Ketika mati, Gongja di sini menyuruh Gyeomjae untuk membacakan semua kartu skill yang ada. Gyeomjae pun di sini membacakan semua skill yang ada. Dan ketika melihat ke suatu kartu, Gyeomjae langsung terdiam. Gongja di sini langsung mengambil kartu itu, walaupun kartu itu bukanlah kartu berwarna emas. Gyeomjae di sini kesal karena dia bakal kalah taruhan. Nah, di sini karena Gongja sekarang tuh udah punya banyak EXP dan udah menjadi hunter yang kuat, maka ketika Gongja bangkit dari kematian, dia tuh bakal terkena penalti. Dan Gongja juga sekarang tuh bisa melihat sedikit ingatan masa lalu menyedihkan dari lawan yang telah membunuhnya. Gongja dan Gyeomjae pun saat ini masuk ke dalam ingatan bos menara lantai 10. Ternyata bos lantai 10 itu tadinya tuh adalah manusia. Jadi ceritanya tuh terjadi di dunia lain. Jadi bos lantai 10 itu adalah anak kecil. Dia beserta beberapa anak dikurung di sebuah basement rumah mewah. Beberapa anak kecil dijadiin tumbal. Nah, suatu ketika rumah mewah itu terbakar. Semua penghuninya melarikan diri kecuali anak-anak kecil yang dikurung di basement. Anak-anak kecil itu pun terbakar sampai habis. Saat ini Gongja pun terbangun dari kematian. Ketika bangun di sini Gyeomjae tuh tahu kalau Gongja pasti merasa kasihan dengan kisah bos lantai 10. Gyeomjae ngasih tahu sebenarnya dia juga kasihan, namun kisah bos lantai 10 itu ada di dunia lain. Jadi nggak ada yang bisa mereka lakuin. Gyeomjae di sini ingetin kalau Gongja tuh harus tetap maju dan terus menaklukkan menara sampai level tertinggi. Gyeomjae mau kalau Gongja nantinya tuh nggak usah ragu membunuh bos lantai 10. Karena gimana pun juga kisahnya tuh nggak ada hubungannya dengan mereka saat ini. Saat ini Gongja masuk lagi ke bos lantai 10. Gongja udah memutuskan dan dia tuh mengerti sesuatu. Gongja di sini pakai skill barunya supaya dia tahan api. Setelah itu Gongja mengajak boneka-boneka yang ada di dalam untuk bermain. Permainannya adalah mencari siapa yang asli. Gongja terus berjalan sambil bermain dan menemukan yang asli. Boneka-boneka itu terlihat senang seperti anak kecil yang merindukan masa bermain. Singkatnya Gongja menemukan bos lantai 10. Permainan pun berakhir. Gongja berhasil menaklukkan lantai 10 dan mendapatkan hadiah. Sistem menara juga sekarang tuh mengumumkan bahwa lantai 10 udah ditaklukkan sama seseorang. Itu artinya akses ke lantai 11 ke atas tuh sekarang udah terbuka. Ya tentunya orang-orang saat ini terkejut dengan pengumuman dari sistem. Mereka tuh penasaran tentang siapa orang yang telah berhasil menaklukkan lantai 10. Pengumuman ini juga mengguncang dunia internet di menara. Saat ini juga Gongja tuh didatangi sama penjaga menara. Dimanapun juga hari ini nggak ada orang yang masuk ke lantai 10 selain Gongja.
Penjaga itu di sini tuh minta nama atau julukan dari Gongja supaya dia tuh bisa menyampaikan kepada atasannya. Sayangnya Gongja menolak. Gongja juga di sini ingetin penjaga menara kalau dia tuh udah ngasih uang 100 gold. Jadi harusnya penjaga menara tuh tutup mulut soal identitas dirinya. Oh ya, menara tuh sejauh ini baru sampai lantai 10. Alasannya karena udah lama belum ada yang bisa menaklukkan lantai 10. Nah, makanya ketika Gongja menaklukkan lantai 10, maka lantai 11 saat ini bakal terbuka. Dan untuk membuka akses ke lantai selanjutnya, maka lantai 11 tuh harus ditaklukin terlebih dahulu. Jadi bisa dibilang naklukinnya tuh satu level demi level. Saat ini, Gongja lagi nyantai di cafe. Ya, walaupun Gongja udah berhasil menyembunyikan identitasnya, tetap aja beberapa guild udah tahu dan akhirnya beberapa guild mendatangi Gongja dan mereka tuh mengajak Gongja untuk bergabung dengan guild mereka. Jadi sekarang tuh banyak guild yang rebutan Gongja. Banyak guild juga yang nawarin banyak gold. Tapi nggak lama datanglah seseorang yang punya peringkat 3 di rank Hunter. Namanya adalah Kontes. Nah, dia tuh adalah ketua guild pedagang. Kontes di sini tuh nawarin uang 500.000 gold dan nawarin jabatan wakil guild untuk Gongja. Ya, di sini guild rendahan mau nggak mau harus pergi karena nggak mungkin mereka tuh bisa mengalahkan guild besar seperti guild pedagang. Gak lama ternyata datang juga para ranker tinggi yang lainnya. Mereka tuh mewakili guild mereka. Jadi sekarang di hadapan Gongja tuh ada 5 guild besar. Ya, Gongja tuh udah menarik perhatian para ranker papan atas untuk mau merekrut Gongja. Gongja di sini tetap mempertahankan wajah tenangnya. Gongja di sini ngajakin taruhan bermain poker. Jadi kalau ada yang bisa ngalahin dia, maka Gongja bakal masuk ke dalam guild tersebut. Tapi kalau misalkan Gongja yang menang, maka setiap guild yang hadir di sini tuh harus menerima Gongja sebagai anggota guild. Lebih tepatnya, Gongja di sini tuh minta disetarakan dengan para eksekutif maupun guild master. Para guild master di sini tuh tertarik dengan tawaran tersebut. Di sini Gongja menyuruh Geomje untuk mengintip kartu-kartu dari para guild master. Sebagai gantinya, Gongja tuh bakal melupakan taruhan yang pernah dibuat. Jadi Geomje tuh nggak perlu lagi memanggil Gongja dengan tanda penghormatan. Geomje di sini senang dan dia bersemangat. Singkatnya, setelah puluhan ronde, Gongja tuh selalu meraih kemenangan dalam poker. Hal itu membuat Viper marah karena nggak masuk akal ada orang yang bisa menang poker puluhan kali. Viper di sini tentunya menuduh Gongja curang, tapi ya hal itu nggak ada bukti. Sambil main tentunya ada sebuah obrolan. Ya, pada intinya orang-orang yang mencoba menaklukkan menara biasanya tuh adalah orang-orang miskin ataupun orang yang punya masalah berat di dunia luar. Contohnya tuh seperti yatim piatu, korban perang, dan lain-lain. Ya, pada intinya kebanyakan yang menaklukkan menara tuh adalah orang-orang yang dianggap sampah di dunia luar. Menara tuh bisa dibilang udah dianggap seperti rumah mereka. Kan hal itulah kehidupan di menara harus dijaga. Dan kalau bisa jangan sampai banyak korban. Karena hal itu jugalah makanya guild besar tuh mau merekrut Gongja untuk saling menjaga kehidupan di menara. Gongja di sini ngasih tahu dia adalah orang yang bakal menaklukkan menara dan Gongja tuh bakal menjadi orang yang berdiri di lantai terakhir menara. Gongja di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak mau menjadikan guild besar sebagai musuhnya. Makanya dia butuh bantuan guild besar supaya nggak menjadikan dia sebagai musuhnya. Gongja juga di sini tuh minta kalau dia tuh mau diperlakukan setara seperti para guild master. Gongja juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak masalah kalau orang-orang di guild besar tuh menggunakan namanya untuk menjaga orang-orang di menara. Gongja juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh mau segera menaklukkan lantai 11 yang bakal terbuka. Blackwit di sini tuh penasaran gimana tentang cara Gongja menaklukkan lantai 11, padahal lantai 11 tuh baru aja mau dibuka. Gongja di sini ngasih tahu ke orang-orang, tema untuk lantai 11 sampai 20 adalah roleplay. Orang-orang di sini tentunya terkejut karena Gongja tuh seolah-olah udah tahu apa yang bakal terjadi di lantai 11 sampai 20. Padahal lantai 11 saja baru dibuka. Gongja di sini alasan bahwa dia tuh mengetahui itu dari penaklukan di lantai 10. Setelah itu Gongja pun pergi. Saat ini tiba waktunya pembukaan lantai 11. Ya, lantai-lantai sebelumnya tuh bisa dibilang seperti tutorial. Jadi lantai 1 sampai 10 adalah tutorial.
Dan sekarang barulah lantai serius yang memiliki jalan cerita. Sekarang banyak hunter berkumpul karena bersemangat untuk menaklukkan lantai 11 dan mereka tuh mau menjadi pahlawan di menara. Saat ini terlihat ada wanita yang merupakan sistem dari menara yang memberikan semangat kepada para hunter. Markus di sini langsung menebas wanita itu, tapi nggak bisa karena itu hanyalah hologram. Singkatnya para hunter pun diteleport ke menara lantai 11. Gongja saat ini juga didatangi sama banyak wartawan. Gongja di sini tentunya dia bingung, tapi di sini Gongja ngasih tahu kalau dia tuh bakal menaklukkan lantai-lantai berikutnya. Setelah ngomong kepada wartawan di menara, Gongja pun akhirnya diteleport ke lantai 11. Nah, di lantai 11 ternyata lagi ada perang antara umat manusia kerajaan Aegim melawan pasukan Raja Iblis. Jadi sekarang para hunter tuh terdampar di tengah-tengah peperangan. Dan mereka tuh harus langsung berperang melawan pasukan Raja Iblis. Ya, para NPC di sini tuh menganggap kalau para hunter tuh adalah para prajurit dunia lain. Jadi bisa dibilang para hunter tuh dianggap pahlawan sama para NPC. Para hunter sekarang tuh mulai berperang untuk menjalani misi yang dikasih. Di sini, karena Gongja yang menyelesaikan lantai 10, maka dari itu sekarang sistem tuh memberikan banyak hadiah untuk Gongja. Nah, dengan banyaknya hadiah itu tentunya Gongja sangat senang. Sedangkan Geomje tuh ngerasa iri karena dunia nggak adil. Dengan hadiah di lantai 10, Gongja sekarang tuh mampu melihat lokasi maupun skill-skill yang dimiliki sama para NPC yang ada di lantai 11 hingga 20. Nah, sekarang Gongja tuh tahu letak para NPC yang punya skill yang bagus. Jadi dia tuh sekarang mulai mendatangi NPC yang merupakan jenderal pasukan. Namanya adalah Sarbas Aegim. Dan Gongja saat ini minta untuk dibunuh. Tentunya Gongja membujuk Sarbas dengan alasan supaya dia tuh bisa memenangkan peperangan. Ya, singkatnya Gongja mati terbunuh dan dia tuh mengcopy skill baru. Oh ya, skill yang bisa ditampung sama Gongja tuh terbatas, jadi cuma ada beberapa slot. Dan seiring bertambahnya level, maka slotnya tuh menjadi semakin banyak. Oke, kembali lagi ke cerita. Jadi Gongja saat ini tuh mulai lagi dari lantai 11, tapi kali ini dengan menggunakan skill barunya. Dan dengan menggunakan skill barunya itu, dia tuh dianggap sebagai ahli strategi sama para NPC. Sekarang Gongja tuh mulai mengendalikan para pasukan NPC kekaisaran Aegim. Gongja juga di sini tuh nunjukin pedang suci kepercayaan negara Aegim. Jadi ada kepercayaan bahwa pedang suci yang hilang bakal dibawa kembali sama seseorang yang telah ditakdirkan. Karena hal itulah sekarang Gongja menjadi semakin dihormati sama pasukan NPC. Ya, Gongja tuh mendapatkan pedang suci itu karena dia tuh disuruh sama sistem untuk memilih senjata sebagai hadiahnya. Dan dari banyaknya senjata, Gongja tuh memilih pedang suci walaupun sebenarnya ada pedang yang jauh lebih bagus. Saat ini para hunter melihat ke arah Gongja. Mereka tuh iri karena hanya Gongja yang bisa memimpin para jenderal Aegim. Singkat cerita, Gongja pun akhirnya berhasil mengalahkan bos lantai 11. Para hunter lain juga membasmi pasukan musuh yang tersisa. Lantai 11 pun selesai. Di sini para hunter bangga karena bisa menyelesaikan hanya dalam waktu 1 hari. Sekarang nama Gongja menjadi semakin terkenal karena sistem sekarang tuh mengumumkan peringkat hunter kontribusi di lantai 11. Saat ini Sarbas mendatangi Gongja. Sarbas di sini tuh ngucapin terima kasih atas apa yang terjadi. Sarbas juga di sini tuh minta kepada Gongja untuk menyelamatkan kekaisaran negara ini. Saat ini, sistem mengasih hadiah kepada para hunter tingkat atas yang telah berkontribusi di lantai 11. Jadi sekarang tuh mereka tuh bakal mendapatkan akses lebih awal untuk ke lantai 12. Jadi peringkat 1-10 atas kontribusi di lantai 11, sekarang mereka semua tuh diteleport ke istana kerajaan Aegim. Ketika sampai di sana ada adegan di mana Gongja mau dibunuh sama Markus. Tapi serangan Markus dihentikan sama Inquisitor. Inquisitor di sini tentunya nanya alasan kenapa Markus menyerang Gongja. Tapi di sini Markus gak jawab dan dia tuh malah seperti mau membunuh semuanya. Inquisitor di sini pakai skill teknik suci Dewa Teleport. Dia tuh di sini menteleport Viper beserta Paladin yang menyerang dari atas. Tapi serangan keduanya tuh ditahan dengan mudah sama Markus. Di sini Inquisitor minta kontes untuk ngasih dia 10.000 emas.
Kontes di sini memberikan 10.000 emas kepada Inquisitor. Setelah itu Inquisitor menggunakan skill teknik suci Dewa Donasi. Dengan teknik itu Inquisitor ngasih buff luar biasa kepada Viper dan Paladin. Witch juga di sini tuh bersiap untuk bertarung. Witch di sini ngasih tahu kalau 5 guild besar punya perjanjian dengan Gongja. Witch ngasih tahu kalau Gongja tuh bergabung dengan 5 guild besar dan kedudukannya setara dengan para guild master. Karena hal itulah kalau Markus di sini mengarahkan pedangnya kepada Gongja, itu artinya sama aja menantang 5 guild besar. Di sini Markus kesal karena orang-orang saling bahu-membahu bekerja sama di menara. Padahal di menara sendirian pun bisa berdiri di puncak tanpa harus kerja sama. Bagi Markus, kemampuan sendiri itu lebih baik daripada kerja sama. Markus di sini menyebut 5 guild besar adalah kumpulan orang-orang yang busuk. Di sini 5 guild master besar tentunya mereka marah. Kerjasama di menara tuh bisa dibilang sangat dibutuhkan demi keberlangsungan hidup para hunter. Dengan kerjasama, menara bisa diselesaikan bersama-sama dan tentunya nggak perlu memakan banyak korban. Ya, di sini terjadi perdebatan dan mereka tuh bersiap untuk menghadapi Markus. Gongja di sini menghentikan keributan. Gongja di sini ngasih tahu kalau sekarang tuh sebaiknya fokus dengan cerita di menara. Sebaiknya orang-orang tuh fokus untuk menyelesaikan lantai 12. Paladin di sini setuju dengan Gongja. Paladin di sini tuh nawarin cara untuk berdamai. Paladin ngasih tahu kalau dia tuh punya skill untuk mendeteksi kebohongan. Jadi kalau Markus meragukan Gongja, Markus bisa ngasih pertanyaan kepada Gongja dan Paladin bakal mengkonfirmasi apakah itu benar atau bohong. Singkat cerita, Markus di sini percaya kalau Gongja hanya membunuh satu manusia. Tapi dia tuh masih belum mengerti kenapa skill miliknya tuh malah membaca 4.000 orang telah dibunuh sama Gongja. Markus di sini juga minta maaf kepada Gongja dan dia tuh bakal melakukan apapun sebagai bentuk permintaan maaf. Gongja di sini tuh meminta untuk diajari cara berpedang. Jadi Gongja mau nyari teman untuk latihan pedang. Di sini respon Markus di luar ekspektasi dari Gongja. Ternyata Markus tuh terlihat sangat bersemangat dan mau melatih Gongja. Gongja di sini tentunya dia bingung. Markus juga di sini tuh menjodohkan Gongja dengan cucunya. Ya intinya Markus tuh di sini melihat kalau Gongja ini adalah pemuda baik yang sangat hebat. Saat ini Gongja mendengar suara dari sistem. Nah, karena Gongja peringkat 1 dalam penaklukan lantai 11, sistem saat ini mau ngasih hadiah pertama kepada Gongja. Sekarang Gongja disuruh milih di antara 2 hadiah. Hadiah yang pertama tuh memilih hadiah Dewi. Dan kalau memilih itu maka Gongja bakal ada di pihak Dewi. Hadiah yang kedua tuh adalah hadiah Raja Iblis yang tentunya bakal memihak kepada Raja Iblis. Nah, di sini Gongja berpikir dan dia juga diskusi dengan Gyeomjae. Tapi pada akhirnya Gongja di sini mutusin gak menerima hadiah. Gongja juga ngasih tahu orang-orang kalau dia tuh menolak hadiah menaklukkan lantai 11. Orang-orang tentunya di sini terkejut. Saat ini orang-orang lain juga ditawari hal yang sama sistem. Markus di sini tuh akhirnya mengerti alasan kenapa Gongja nggak memilih. Tapi walaupun gitu, Markus di sini ngasih tahu kalau dia tuh memilih hadiah Dewi. Dan Markus juga di sini tuh memilih mengambil jabatan kepala kesatria negara Aegim. Di sini semua orang juga mengambil hadiah Dewi dan mereka tuh memiliki jabatan yang berbeda. Jadi Inquisitor adalah jenderal besar negara, Viper adalah kepala penjaga, Paladin adalah menteri luar negeri, Kontes adalah menteri keuangan, dan Black Witch adalah kanselir kerajaan. Ya, tapi itu berdasarkan pengakuan dan laporan dari masing-masing orang. Karena faktanya, sistem saat ini ngasih tahu yang tidak memilih hadiah ada 1 orang. Yang memilih hadiah Dewi ada 8 orang. Dan ternyata ada 1 orang yang memilih hadiah Raja Iblis. Jadi itu artinya di antara 10 orang tuh ada 1 orang yang berkhianat dan memilih Raja Iblis. Orang-orang di sini tentunya terkejut karena ada pengkhianat. Di sini Paladin menggunakan skillnya untuk nanya kepada orang-orang di guild besar termasuk Markus. Ternyata semuanya tuh berkata jujur. Di sini ada perdebatan di antara orang-orang 5 guild besar.
Nah, di sini karena saling tuduh di antara teman adalah hal yang gak baik, pada akhirnya Viper sama Inquisitor bergerak gegabah dan bertindak untuk membunuh peringkat 8, 9, dan 10. Yang tentunya peringkat 8, 9, 10 tuh mereka tuh tentunya gak terikat dengan 5 guild besar. Karena hal itulah mereka tertuduh. Nah, ketika Viper dan Inquisitor membunuh peringkat 8, 9, 10, ternyata di sini sistem ngasih tahu kalau mereka bukanlah orang yang telah memilih hadiah Raja Iblis. Di sini Marcus tuh nggak suka dengan orang-orang yang bertindak gegabah asal membunuh orang tanpa berpikir. Marcus di sini langsung menebas tangan Inquisitor. Viper di sini bergerak dan akhirnya adu pedang dengan Marcus. Orang-orang 5 guild besar juga di sini tuh mulai melawan Marcus. Ya, di sini terjadi pertarungan sengit antara Marcus melawan 5 guild besar. Di sini Gongja mencoba untuk menghentikan pertarungan. Gongja sampai bawa-bawa cucu Marcus supaya Marcus berhenti. Ya, setelah semuanya tenang, Gongja di sini ngasih tahu siapapun pengkhianatnya saat ini nggak penting. Di dalam teks sistem tertulis bahwa orang-orang harus bersatu untuk menghancurkan inti Raja Iblis yang ada di lantai 20. Jadi karena hal itulah nggak perlu ribut untuk mencari siapa pengkhianatnya. Jadi lebih baik fokus untuk menyelesaikan misi di setiap lantainya. Di saat yang sama juga sekarang tuh misi lantai 12 pun akhirnya diberikan sama sistem. Ya, sekarang terlihat bahwa pasukan Raja Iblis tuh mulai menyerang kastil Kekaisaran. Gongja, Marcus, dan 5 guild besar sekarang tuh mulai bergerak dan mulai mengatur prajurit NPC Kekaisaran. Gongja sekarang tuh berdua dengan Black Witch. Black Witch di sini tuh menggunakan skill teleportnya untuk menteleport dia dan Gongja. Mereka sekarang tuh pergi ke hadapan prajurit NPC yang ada di luar. Oh ya, jadi para NPC tuh sekarang tuh terlihat ketakutan. Jadi mental mereka tuh melemah karena hujan darah yang diturunkan sama Raja Iblis. Nah, Black Witch sekarang tuh memiliki jabatan Kanselier dan dia tuh menyemangati pasukan yang ada di luar istana. Witch juga saat ini tuh bawa Gongja dan nunjukin pedang suci di hadapan pasukan. Sekarang tiba-tiba hujan darah berhenti. Pasukan di sini menganggap itu semua karena berkah Dewi. Sekarang mental pasukan telah kembali. Nah, di saat mental udah kembali, tiba-tiba ada suara mengerikan yang muncul dari langit. Dan dari langit juga muncul shockwave yang menerbangkan orang-orang. Serangan kuat itu ternyata membunuh satu orang peringkat atas yang ada di ruang tahta. Gongja dan Wit di sini terkejut karena ternyata Kontes terbunuh. Sistem juga ngasih tahu kalau Kontes bukanlah pengkhianat di pihak Raja Iblis. Black Witch sama Gongja sekarang pun akhirnya berteleport ke garis depan. Gongja sekarang meminum ramuan aura. Geomja juga di sini ngasih arahan kepada Gongja supaya Gongja bisa sekalian belajar berpedang secara langsung di tengah pertarungan. Gongja sekarang tuh mulai menebas musuh satu demi satu. Gongja di sini terus berjuang dan dipenuhi dengan tekad untuk menaklukkan menara. Gongja pun akhirnya berhasil mengalahkan ogre besar dan rank hunter Gongja saat ini naik ke peringkat D. Marcus yang melihat Gongja, dia di sini kagum sama kemampuan dari Gongja. Gongja dan Marcus pun akhirnya bersama-sama mengalahkan musuh dengan menggunakan pedang. Viper, Inquisitor, dan Paladin juga sekarang tuh ikut bergabung dalam peperangan. Semuanya membawa pasukan NPC masing-masing. Raja Iblis saat ini muncul. Walaupun saat ini dia terlihat melemah, tetap aja kekuatannya sangat hebat. Sekarang para hunter peringkat atas tuh berjuang untuk menangkis serangan Raja Iblis. Black Witch di sini tuh mau menteleport para hunter peringkat atas. Gimanapun juga situasi saat ini sangat buruk. Jadi lebih baik mereka pergi. Nah, sekarang ketika mau teleport, Gongja tuh melepas tangan Black Witch. Di sini sebenarnya Gongja tuh sangat berat untuk mengulang waktu karena dia memiliki banyak kenangan dengan para hunter tingkat atas. Tapi ya mau gak mau dia tuh harus mengulang waktunya. Walaupun berat, Gongja tuh tetap mau mengulang waktu dan akhirnya dia pun mati terbunuh sama Raja Iblis. Gongja juga di sini tuh udah memilih satu skill yang di copy. Waktu sekarang kembali ke tempat di mana Gongja lagi bermain poker bersama 5 guild besar. Gongja saat ini ngasih tahu 5 guild besar kalau dia tuh punya informasi tentang lantai 11. Tentunya informasi itu nggak gratis.
Gongja mau kalau 5 guild besar harus membantunya kalau nanti dia tuh satu kali meminta bantuan. Untuk permintaannya Gongja di sini ngasih tahu kalau dia masih belum tahu. Tapi yang jelas kalau nanti dia butuh bantuan, maka 5 guild besar harus membantunya. 5 guild besar di sini setuju dan mereka tuh bakal mengabulkan satu permintaan Gongja. Gongja pun saat ini menceritakan semuanya tentang lantai 11 supaya orang-orang bisa dengan mudah menyelesaikan lantai 11. Setelah ngobrol, sekarang Gongja tuh mengajak Paladin untuk ikut dengannya. Ketika di jalan, Gongja juga menyadari kalau Markus mengikutinya dan menunggu waktu untuk membunuhnya. Singkatnya, Gongja sama Paladin sekarang tuh menuju ke tempat wanita ahli alkimia. Wanita itu di sini tentunya bingung kenapa ada wakil guild master dari guild sivil militia. Gongja di sini tuh cuma ngasih tahu kalau dia tuh mau memperkenalkan wanita itu kepada Paladin dengan tujuan supaya bisa promosiin produknya kepada guild yang besar. Wanita itu di sini terlihat sangat senang. Gak lama saat ini datanglah Markus. Ya, kedatangan Markus ini udah seperti dugaan Gongja. Gongja di sini tuh mau menyelesaikan masalah dengan Markus saat ini. Dia tuh gak mau terjadi pertarungan di lantai 12. Yang ada nantinya tuh hubungan Markus sama 5 guild besar menjadi semakin memburuk. Makanya Gongja tuh sekarang mau menghindari pertarungan 5 guild besar melawan Markus. Jadi lebih baik masalahnya diselesaikan saat ini. Nah, di sini tentunya terjadi juga keributan. Alasannya karena Paladin tentunya tuh menghentikan Markus yang saat ini tuh terlihat mau membunuh Gongja. Paladin juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal bertarung sampai mati demi melawan Markus. Walaupun dia nanti mati, Markus pasti bakal menyesal karena telah membunuh orang yang tidak bersalah. Ya, jadi Paladin ini belum pernah membunuh manusia. Dan Gongja tentunya tahu hal itu dari perjalanannya di lantai 12. Dan dia juga saat itu mengetahui kelemahan dari Markus. Ya, jadi Gongja ini tahu kalau Markus tuh nggak mungkin membunuh orang yang nggak pernah melakukan pembunuhan. Jadi bisa dibilang alasan Gongja membawa Paladin bersamanya itu semua demi meredam Markus. Selain itu wanita ahli kimia juga nggak pernah membunuh. Jadi harusnya Markus gak mungkin gegabah menyerang Gongja yang dilindungi sama 2 orang yang belum pernah membunuh manusia. Dan ya, sesuai dengan prediksi Gongja, Markus pun sekarang mau pergi. Tapi sebelum pergi menjauh, Gongja di sini ngasih tahu kalau dia tuh bersedia untuk menemui Markus sendirian. Gongja di sini ngasih tahu lokasinya. Setelah Markus pergi, Paladin pun cerita bahwa Markus sangat membenci pembunuh manusia. Alasan Markus membenci pembunuh itu semua karena anak dan menantunya dibunuh dan hanya menyisakan cucunya yang masih hidup. Gongja di sini terkejut karena dia tuh baru tahu cerita hal itu. Saat ini sebelum lantai 11 dibuka sesuai dengan janji, Gongja pun akhirnya bertemu dengan Markus sendirian. Gongja di sini memulai obrolan. Gongja mengerti alasan kenapa Markus mau membunuhnya, dan itu semua karena Markus memiliki skill detektif. Markus di sini tentunya terkejut karena ada orang yang bisa mengetahui skill miliknya. Gongja di sini beralasan kalau dia tuh memiliki skill yang berhubungan dengan ramalan, makanya dia bisa mengetahui skill dari Markus. Ya, di sini Markus terlihat ragu dan dia tuh mau meminta buktinya. Gongja mencoba untuk meyakinkan Markus kalau dia tuh bisa meramal. Gongja di sini tuh bahkan rela bunuh diri berkali-kali untuk mengulang waktu supaya Markus tuh bisa percaya dengan bukti bahwa Gongja bisa melakukan ramalan. Setelah mati berkali-kali, Markus masih terlihat sedikit ragu. Gongja di sini meminta Markus untuk menunda membunuhnya selama 5 hari. Jadi dalam 5 hari ke depan, Markus bisa mengamati Gongja dan bisa menentukan sendiri apakah Gongja ini adalah peramal atau bukan. Markus di sini mengerti dan dia bakal mengawasi selama 5 hari. Jadi selama 5 hari dia nggak bakal menyerang Gongja. Gongja di sini terlihat senang. Dengan gitu di lantai 12 nanti nggak bakal ada konflik antara Markus melawan 5 guild besar. Dan kondisinya juga orang-orang tuh nggak bakal terpecah-pecah dan bisa saling kerja sama. Lantai 11 pun dimulai, keadaannya masih sama seperti sebelumnya. Cuma bedanya sekarang para hunter lebih solid dan saling bekerja sama. 5 guild besar juga memimpin anggota guildnya dengan baik. Gongja juga sekarang ngasih tahu Blackwit tentang lokasi dari bos lantai 11. Wit saat ini menggunakan skill teleportnya untuk berteleport bersama Gongja. Dan tentunya mereka sekarang ada di hadapan bos lantai 11.
Ya, Gongja di sini membunuh bos lantai 11 dengan mudah. Witch di sini terlihat senang karena bisa menyelesaikan lantai 11 dengan cepat. Ya, Witch ini sangat menghargai nyawa para hunter. Jadi semakin sedikit korban maka hal itu semakin bagus. Gongja juga di sini sangat senang. Jadi seperti yang dia cita-citakan, Gongja mau menjadi orang terkenal dan dianggap pahlawan seperti Flame Emperor. Cuma bedanya Gongja nggak mau memiliki sifat seperti Flame Emperor yang mempermainkan nyawa manusia. Gongja tuh sebisa mungkin mau melindungi orang-orang yang udah bekerja keras dalam bertahan hidup. Saat ini lantai 12 pun terbuka. Sama seperti sebelumnya, 5 guild besar Gongja dan Markus mereka tuh menjadi top kontribusi di lantai 11. Nah bedanya sekarang tuh nggak ada keributan antara Markus dan 5 guild besar. Gongja di sini pun ngasih tahu permintaannya ketika di tempat main poker. Gongja ngasih tahu semua orang sebaiknya dalam waktu 5 hari tetap tinggal di tempat ini. Jadi jangan melakukan apapun. Gongja ngasih tahu dalam 5 hari dia tuh bakal menaklukkan lantai 20. Tentunya 5 guild besar tuh gak yakin dengan hal itu. Gimana pun juga butuh waktu bertahun-tahun untuk menaklukkan lantai menara sampai lantai 10. Jadi nggak mungkin bagi Gongja bisa menaklukkan lantai 20 cuma dalam waktu 5 hari. Gongja di sini memohon supaya orang-orang percaya padanya. Walaupun ragu lantai 20 bisa ditaklukkan dengan cepat, seenggaknya Gongja tuh di sini mau kalau semua orang harus menunggu 5 hari di sini. Jadi Gongja tuh tetap meminta 5 hari. Ketika orang-orang lagi berpikir, tiba-tiba saat ini sistem nawarin milih hadiah Dewi atau hadiah Raja Iblis. Nah, di sini orang-orang berpikir dan mereka tuh menunda untuk mengambil hadiah. Sekarang obrolan balik lagi kepada permintaan Gongja. Dan ya 5 guild besar saat ini setuju untuk diam selama 5 hari. Jadi mereka tuh bakal menunda mengambil hadiah dari sistem. Dan mereka tuh mau mengabulkan keinginan dari Gongja. Di sini Markus ngasih tahu kalau dia tuh nggak ikut dengan janji yang hanya diam. Jadi dia tuh sekarang bakal ikut dengan Gongja dan bakal mengawasi Gongja. Gongja di sini tuh nggak masalah dengan itu. Gongja saat ini pergi dan diikuti oleh Markus. Ya terlihat para NPC sekarang tuh nggak gerak. Gongja tahu kalau NPC tuh nggak bakal bergerak sampai orang-orang menentukan hadiah Raja Iblis atau hadiah dari Dewi. Jadi itu artinya selama orang-orang peringkat atas belum memilih hadiah, maka quest gak bakal dimulai. Gongja di sini ngasih tahu Geomje kalau dia tuh bakal membunuh Raja Iblis walaupun quest masih belum dimulai. Jadi dengan gitu, gak bakal ada orang yang bakal menjadi pengkhianat. Dan tentunya gak bakal ada hunter juga yang bakal jadi korban. Raja Iblis sekarang muncul di hadapan Gongja dengan ekspresi yang kesal. Ya, Gongja pun di sini bertarung melawan Raja Iblis sendirian. Gongja di sini tuh mati berkali-kali dan terus mengulang waktu. Entah udah berapa ratus kali Gongja saat ini mati. Gongja juga terkadang bunuh diri untuk mati. Tapi ya pada intinya yang jelas Gongja masih belum menyerah menghadapi Raja Iblis. Gongja terus mengulang waktu dan setiap waktu menjadi lebih baik. Saat ini tuh ada waktu di mana para hunter tuh ternyata berhasil menyelesaikan lantai 11 tanpa ada korban yang mati. Dan itu membuat Witch sangat senang. Ya sekarang Gongja masih terus-terusan berhadapan dengan Raja Iblis dan terus mengulang waktu. Nah di waktu yang sekarang Witch tuh ternyata datang juga dan dia ikut dengan Gongja. Witch ngasih tahu kalau dia tuh gak tahan membiarkan Gongja berjuang sendirian. Makanya sekarang Witch bakal membantu. Nah karena nambah satu orang, Raja Iblis pun akhirnya ngeluarin para bawahan miliknya. Witch di sini ngerasain bahaya dan dia mau menteleport Gongja beserta Markus untuk pergi. Tapi di sini Gongja nggak mau dan Gongja juga di sini ngeluarin bawahannya. Ya jadi skill yang dipakai Gongja ini adalah skill Raja Iblis. Gongja bisa mensummon bawahannya dengan jumlah orang yang udah dibunuh sama Gongja. Nah alasan Gongja mati bunuh diri dengan banyak itu semua supaya monster panggilannya juga menjadi sangat banyak. Walaupun Gongja bunuh diri, sistem tetap menghitung kalau Gongja membunuh seseorang. Karena hal itulah sekarang Gongja tuh bisa mensummon sampai ribuan undead skeleton karena dia tuh udah bunuh diri ribuan kali. Raja Iblis di sini marah karena ternyata Gongja tuh bisa meniru skill miliknya. Sekarang skeleton Gongja bertarung melawan bawahan Raja Iblis. Saat ini juga sistem menara ngasih julukan kepada Gongja.
Julukannya adalah Dead King atau Raja Kematian. Gongja mulai sekarang bakal dikenal sebagai Dead King. Gongja terus bertarung melawan Raja Iblis dan berkali-kali dia mati lagi. Ya, singkat cerita, karena terus diserang sama Wit dan Gongja, Raja Iblis pun akhirnya terdesak dan dia pun mutusin untuk mundur. Sistem ngasih tahu kalau Raja Iblis sekarang mundur ke lantai 13. Gongja di sini kesal karena ternyata Raja Iblis bisa kabur. Nah, nggak lama, sistem ngasih hidden quest kepada Gongja dan dia juga merevisi quest-quest yang ada di lantai 12 sampai 20. Gongja di sini tentunya menerima hidden quest dari sistem. Nah, Gongja sama Wit sekarang tuh melihat ada yang aneh di kota. Ya, jadi sekarang dengan direvisinya quest-quest yang terjadi, sekarang kondisi NPC juga berubah. Jadi sekarang kondisinya tuh para NPC tuh seperti lagi nggak berperang melawan Raja Iblis. Jadi kondisinya tuh seperti kehidupan damai biasa. Dan tentunya nggak ada penyerangan dari Raja Iblis. Bahkan di sini Sarbas tuh sekarang nggak mengenal nama Gongja. Gongja di sini tertawa dan senang karena dia bisa melindungi orang-orang dan dia bisa menepati janjinya kepada Sarbas walaupun Sarbas gak tahu tentang Gongja. Saat ini sistem ngasih tahu para hunter bahwa lantai 12 sudah berhasil selesai. Saat ini Gongja, Wit, sama Markus mereka bertiga pergi menuju lantai 13. Tujuannya untuk mengejar Raja Iblis. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership yang ada di channel Irfan Akbar 67. Jadi terima kasih untuk Raka Putra Utama, HS, Kiyotaka, Dino Bagus, Sukasa, LCG_GT, Riantan, Sano, Fernando Chandra, Nael, Raga Belhaki, Sasuga, Kuasama, Mio-chan, Nopal, Syarid Senju, Tinotsu, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.